Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam olahraga. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kalian, karena insya Allah mulai hari ini, pertanggal 2 Agustus 2021, Ibu yang akan menemani serta mendampingi kalian semua, anak-anakku, untuk melakukan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, khususnya di kelas 2. Perkenalkan, nama Ibu Fani Febrisa Fitri. Kalian boleh panggil dengan sebutan atau dengan panggilan Ibu Fani. Ibu Fani aja ya, cukup, nggak usah panjang-panjang. Ya, kalian bisa panggil dengan Ibu Fani. Alhamdulillah Ibu diamanahkan untuk menjadi salah satu guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3. Baik anak-anakku, sebelum kita belajar, memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diberikan kemudahan, kelancaran, serta pemahaman yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kita sudah berdoa, maka selanjutnya yaitu kita akan mempelajari materi baru tentang variasi gerak dasar non-lokomotor, yang mana pada kesempatan hari ini diharapkan adanya tujuan pembelajaran ini dapat tercapai, yaitu yang pertama, kalian mampu memahami variasi gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana ataupun tradisional. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak dasar non-lokomotor dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Sebelumnya Ibu ingin mereview sedikit tentang materi yang sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Pak Jamiat. Apakah kalian masih ingat? Iya, betul. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang variasi gerak dasar lokomotor, yang artinya gerakan lokomotor itu gerakan yang dapat dilakukan dengan berpindah tempat. Nah, variasinya itu ada 4. Yang pertama, berjalan, lari, loncat, dan lompat. Namun pada hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai variasi gerak dasar non-lokomotor. Apa sih gerak dasar non-lokomotor? Iya, jadi pengertian dari gerak dasar non-lokomotor adalah gerakan yang dapat dilakukan tanpa harus berpindah tempat. Jadi, ketika kalian melakukan gerakan yang berdiam diri di tempat, maka itu bisa dikatakan atau dapat dikatakan sebagai gerakan non-lokomotor. Iya, gerak dasar non-lokomotor ini dapat dilakukan dengan berbagai variasi. Apa aja ya variasinya kira-kira? Nah, di sini ada 4 variasi gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama, variasi memutar lengan. Yang kedua, atau B, poin B, yaitu variasi mengayun lengan. Poin C, yang ketiga, variasi mencium lutut. Dan poin D, atau yang keempat, variasi menekuk tubuh. Sebelumnya, Ibu yakin kalian sudah pernah melakukan gerakan ini ketika kalian sedang berolahraga bersama kakak, adik, atau dengan orang tua. Namun untuk lebih memahaminya, maka kita akan bahas terlebih dahulu ya satu persatu poinnya. Iya, jadi poin yang pertama yaitu variasi gerak dasar
non-lokomotor, terdapat variasi memutar lengan. Kalian sudah ada bukunya yang ini? Sudah punya bukunya semua ya? Iya, kalau sudah, kalian boleh buka bukunya variasi memutar lengan pada halaman 33. Jika sudah, kalian bisa lihat ya, di situ ada gambar seorang anak sedang memutar lengan pada bagian lengan di samping. Jadi memutar satu lengan di samping badan, atau putar lengan kananmu dengan seperti ini, dari depan hingga ke belakang. Bisa 2 kali putaran, dari depan putar ke belakang. Betul. Jadi lakukan putaran pelan-pelan terlebih dahulu. Setelah yang kanan sudah, tangan kanan sudah, maka selanjutnya lakukan dengan tangan kiri. Seperti arahnya sama kayak yang tadi. Putar lengan kanan dari depan ke belakang. Sekarang putar lengan kiri dari depan ke belakang. Gitu. Itu salah satu contoh gerakan memutar satu lengan di samping badan. Lalu poin yang kedua yaitu memutar satu lengan di depan badan. Kalau tadi di samping, gini ya. Kalau sekarang di depan. Di depan itu gimana? Kalau di depan caranya putar lengan kanan ke kiri dan ke kanan. Gini. Iya, 1, 2. Jika sudah, putar sebaliknya. Lengan kiri. Dari ke arah kiri lalu ke arah kanan. 2 kali putaran. Nah, ini yang dinamakan gerakan memutar satu lengan di depan badan. Lalu variasi yang ketiga yaitu memutar 2 lengan di depan dan memutar 2 lengan di depan badan. Jadi kalau tadi 1, sekarang 2. Dua-duanya lengannya kita putar di depan badan. Jadi gimana? 1 atau 2 gitu. Jadi kita bisa putar ke dalam dan keluar, dan kita putar kedua lengan ke arah yang berlawanan. Seperti itu contoh gerakan variasi memutar lengan. Lanjut ya, next. Selanjutnya ada variasi mengayun lengan. Di sini terdapat 3 contoh gerakan variasi mengayun lengan. Yang pertama, kalian bisa lihat di halaman 36, di situ terdapat gambar anak sedang mengayun lengan ke depan. Di poin 1 yaitu mengayun satu lengan ke depan. Jadi gimana caranya? Untuk bisa mengayun satu lengan ke depan? Caranya gampang banget. Kalian cukup berdiri atau berada di posisi awal dengan badan tegak, lalu letakkan lengan kanan di samping badan seperti ini, lalu ayunkan lengan kanan ke depan, set gitu, atau gini. Gitu, seperti itu. Saat mengayun, jangan lupa kakinya ikut mengeper. Mengeper itu artinya tidak kaku atau tidak berdiri tegak, tapi agak ditekuk sedikit kakinya, seperti contoh yang ada di buku halaman 36. Sama seperti tadi. Kalau tadi memutar, kalau yang ini sekarang diayun. Diayun dari kanan, lengan kanan dari depan ke belakang, diayun seperti ini. Gitu ya contohnya. Lalu yang kedua, mengayun 2 lengan ke depan. 2 lengan ke depan berarti menggunakan 2 lengan kanan dan kiri. Caranya sama, kita mengayun seperti ini, diayunkan ke depan, dan jangan lupa posisi kaki juga mengeper, tidak berdiri tegak seperti ini, tapi agak sedikit gini ya kakinya, supaya tidak terjadinya cedera, seperti itu. Jadi gerakan ini dilakukan secara bersamaan antara tangan mengayun dari depan ke belakang, dan kaki pun ikut mengeper, seperti itu. Paham anak-anak? Oke, kalau paham lanjut gerakan yang ketiga, yaitu mengayun lengan ke samping. Gimana yuk kalau ke samping? Kalian tahu? Kalau dilihat dari buku pada halaman 37, gerakan ini dapat dilakukan 1 atau 2 lengan. Jadi kalian bisa lakukan ini dengan 1 lengan. Contohnya, dari kanan ke gerakan mengayun lengan ke samping, yaitu ke kanan dan ke kiri. 1, 2, gitu. Tapi kalau 2 tangan,
dua tangan atau dua lengan. Mari kita sama-sama. 1, 2. Gitu. Satu lengan, 1, 2. Dua lengan, 1, 2. Jangan lupa kakinya tetap ikut mengeper. Jadi nggak kaku seperti ini kakinya. Posisi kakinya mengeper sedikit ke arah ke depan, agak ditekuk. Oke, baik. Selanjutnya di poin C, yaitu variasi mencium lutut. Jadi kalau kalian tahu, variasi mencium lutut ini merupakan gerakan mencium lutut yang dapat melatih kelenturan. Karena dengan adanya gerakan ini biasanya itu dilakukan ketika orang-orang akan melaksanakan atau melakukan olahraga. Jadi sebelum dia berolahraganya lebih kuat, dia akan melakukan pemanasan terlebih dahulu biasanya. Supaya apa? Supaya peregangan ototnya tidak terjadi cedera, tidak adanya cedera atau tidak merasakan kesakitan pada saat melakukan gerakan-gerakan olahraga lainnya gitu. Nah, di sini kalian bisa juga lihat di buku halaman 40, di situ ada gambar atau contoh bagaimana ketika anak atau kalian ingin melakukan gerakan mencium lutut sambil duduk. Siapa yang bisa melakukan gerakan mencium lutut sambil duduk? Karena gerakan ini memang tidak semuanya bisa, tapi mungkin banyak orang-orang yang bisa karena mereka sudah terlatih dan sudah memiliki kelenturan tubuh yang cukup baik gitu. Jadi caranya gampang banget. Kalian tinggal cukup berada di posisi duduk. Kalian duduk, lalu kalian agak tundukkan punggung kalian atau lengan kalian. Lengan ini, lengan kanan dan kiri memegang ujung kaki. Serta jangan lupa kita mampu mencium lututnya, ya, sampai mencium lututnya, maka gerakan tersebut dinamakan gerakan variasi mencium lutut. Seperti itu. Gampang kan? Gampang dong. Oke, selanjutnya di poin yang kedua ya, anak-anak. Di poin kedua menjelaskan tentang mencium lutut kanan dan kiri. Ini caranya sama, cuman yang membedakan pada variasi ini satu-satu, yaitu ketika mencium lutut kaki di sebelah kanan, lutut sebelah kanan, lalu lutut sebelah kiri. Jadi terlebih dahulu ke sebelah kanan, jangan lupa tangannya memegang ujung kaki lalu ditekukan seperti ini. Setelah ditekukan, usahakan sampai mencium lutut sebelah kanan. Lalu ketika sudah sebelah kanan, maka sebaliknya sama. Tangan memegang ujung kaki sebelah kiri, lalu tundukkan punggung untuk bisa dapat mencium lutut sebelah kiri. Gitu. Gerakan ini dilakukan dengan kaki terlunjur dan ciumlah lutut kaki kiri dan kanan. Mudah sekali. Insya Allah mudah ya kalau kita praktekkan, namun untuk saat ini kita belum bisa praktek bersama-sama karena pandemi masih berlangsung. Semoga kita cepat lekas dipertemukan di sekolah, ya, belajar bareng-bareng, kita praktek bareng-bareng, serta ketemu teman-teman semuanya. Oke, lanjut di poin yang ketiga, yaitu mencium lutut sambil berdiri. Mencium lutut sambil berdiri. Mungkin kegiatan ini Iya, di poin selanjutnya yaitu mencium lutut sambil berdiri. Nah, gerakan ini biasanya lebih memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibanding dua gerakan yang sebelumnya, yang sambil duduk dan mencium lutut kanan dan kiri. Kenapa hal ini dikatakan sebagai gerakan yang memiliki kesulitan lebih tinggi ketimbang dua gerakan lainnya? Siapa ada yang tahu? Iya, karena gerakan ini harus memiliki keseimbangan ketika kalian sedang berdiri menekuk. Nah, itu butuh keseimbangan yang tinggi. Makanya kenapa gerakan ini dikatakan gerakan yang memiliki kesulitan. Seperti itu. Next ya. Poin D atau menjelaskan tentang variasi menekuk tubuh.
Di situ, pada slide ini, Ibu lampirkan contoh kegiatan seseorang sedang melakukan menekuk tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Apakah kalian dapat melakukan gerakan tersebut? Seperti contoh, ada yang bisa? Boleh, kalau bisa alhamdulillah. Kalau belum bisa, gak usah dipaksakan, tapi kita mencoba ya untuk tetap terus berlatih. Jadi gerakan yang pertama ini sama seperti pada saat kita mengambil barang atau mengambil sesuatu benda yang jatuh ke bawah. Maka kita akan harus menunduk seperti ini, menunduk. Dan tangan kita usahakan untuk menyentuh ujung kaki, memegang ujung kaki yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Maka gerakan tersebut dinamakan menekuk tubuh ke kiri dan ke kanan. Ke kiri kan Ibu salah ngomongnya ya. Maaf ya Nandaku. Selanjutnya yaitu menekuk tubuh dengan kaki silang. Yang ini bisa dikatakan hampir sama karena gerakannya sama-sama menekuk tubuh ke arah kaki, ujung kaki, atau memegang atau menyentuh ujung kaki. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan itu hanya posisi kakinya. Kalau yang menekuk tubuh ke kanan dan ke kiri, posisi kakinya seperti ini, dibuka selebar bahu. Tetapi ketika kalian akan melakukan menekuk tubuh dengan kaki silang, maka kakinya yang disilangkan di depan. Lalu kalian tundukkan badan kalian dan sentuhlah tangan kalian ke ujung kaki. Seperti itu anak-anak. Dapat dipahami ya materinya sampai sini? Iya, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk anak-anakku supaya apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat memahaminya. Tugasnya mudah, hanya 2 nomor saja, yaitu kalian dapat tuliskan jawabannya di dalam buku tulis PJOK kalian masing-masing. Yang mana soalnya ada 2, yaitu yang pertama jelaskan pengertian gerak non lokomotor. Kalian sudah bisa lihat tadi dengan penjelasan Ibu maupun penjelasan yang ada di slide PowerPoint ini atau video ini. Setelah itu tuliskan jawaban Anandaku di buku tulis dengan tulisan yang rapi ya nak ya. Jangan lupa cantumkan nama, kelas, hari, tanggal, serta nomor absenmu sehingga dapat memudahkan Ibu dalam melakukan pencatatan penilaian. Kalau sudah mengerjakan, lalu kirim ke WhatsApp Ibu pribadi, yaitu ada di grup. Kalian bisa cek di grup kalian masing-masing. Nanti kirim ke Ibu ya, berupa foto boleh. Mungkin sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.